Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak bunda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Bunda Endang. Pada hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Pada hari ini kita akan belajar kelas 3 tema 1 subtema 1 pembelajaran 3 dengan judul ciri-ciri makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama untuk mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, dan yang kedua menyanyikan lagu Anak Ayam, dan yang ketiga menuliskan nilai tempat bilangan. Amatilah gambar berikut ini dengan saksama. Lihatlah apa yang sedang dilakukan Siti dan keluarganya. Nah, apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Silakan tuliskan ciri-ciri tersebut pada tempat yang tersedia. Misalnya yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Tumbuhan memerlukan air. Kegiatan pada gambar adalah ibu menyiram tanaman. Lalu ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah berkembang biak. Kegiatan pada gambar adalah ayam yang bertelur dan menetas. Lalu yang ketiga memerlukan makanan. Kegiatan pada gambar adalah ayam yang sedang makan makanan yang diberi oleh Siti. Nah, sekarang amati gambar berikut ini. Apa yang sedang dilakukan Siti dan keluarganya? Lalu, apa yang kalian lihat pada gambar di sebelahnya? Apakah persamaan dari kedua gambar tersebut? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tempat yang telah tersedia. Kedua gambar tersebut memerlukan makanan dan juga berkembang biak dengan menghasilkan keturunan. Sekarang coba kalian ceritakan juga gambar tersebut berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup yang telah kamu ketahui. Yang pertama, Siti dan keluarganya sedang makan bersama. Siti adalah makhluk hidup. Makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Begitu juga dengan ayam. Ayam juga makhluk hidup yang memerlukan makan dan minum untuk bertahan hidup. Nah, sekarang ayo kita bernyanyi. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Judulnya Anak Ayam, ciptaan NN. 1, 2, 3. Tek-kotek, kotek, kotek. Anak ayam turun berkotek. Tek-kotek, kotek, kotek. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1, tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1, tinggallah 2. Tek-kotek, kotek, kotek.
Anak ayam turun berkotek. Tek-kotek, kotek, kotek. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah dua, mati satu tinggallah satu. Anak ayam turunlah satu, mati satu tinggal induknya. Wah, kalian memang hebat. Nah, sekarang ayo mencoba. Masih ingatkah kamu dengan panjang pendek bunyi? Dapatkah kamu memberi tanda panjang dan pendek bunyi pada lagu tersebut? Apa simpulanmu tentang panjang pendek bunyi pada lagu Anak Ayam? Silakan kalian tuliskan pada tempat yang telah tersedia. Nah, ayo kita berlatih. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Untuk itu, dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Nah, berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Peternakan A yang dihasilkan yaitu 3.000 butir telur per bulan. Peternakan B menghasilkan 1.500 butir telur per bulan. Peternakan C menghasilkan 3.500 butir telur per bulan. Peternakan D menghasilkan 2.000 butir telur per bulan. Dan peternakan E menghasilkan 2.500 butir telur per bulan. Nah, peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Iya, jawabannya adalah peternakan C. Peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Iya, jawabannya adalah peternakan B. Urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan yang paling sedikit. Peternakan apa saja? Dimulai dari peternakan B, A, lalu peternakan E. Untuk yang keempat dan yang kelima, coba kalian tanyakan kepada orang tuamu, lalu tulislah di bukumu masing-masing. Nah, masih ingatkah kalian dengan cara membaca nama dan lambang bilangan? Pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Yang pertama, lambang 1250, yang mana tulisan atau nama bilangan yang tepat? Iya, tentu saja yang pertama kita hubungkan dengan garis. Lalu yang kedua 1000. Nah, untuk yang terakhir coba kalian hubungkan dengan garis ya. Agar lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya 1250. Tabel nilai tempat untuk 1250 ditunjukkan seperti berikut ini: ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1000. Angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Dan angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0. Nah, sekarang cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Misalnya yang pertama, 4750 dibaca 4750. Ribuan bernilai angka 4, ratusan bernilai angka 7, puluhan bernilai angka 5, dan satuan bernilai angka 0. Yang kedua, silakan kalian tuliskan nama bilangannya.
yang jika dibaca 8.417. Seperti apa? Iya, benar sekali. Seperti ini ya, 8.417. Di mana nilai 8 merupakan ribuan, 4 sebagai ratusan, 1 sebagai puluhan, dan 7 sebagai satuan. Nah, untuk nomor 3, silakan kalian tanyakan kepada orang tuamu, lalu tulislah di bukumu masing-masing. Untuk kegiatan bersama orang tua membantu siswa menunjukkan perbedaan saat siswa masih bayi sampai dengan saat usia kelas 3. Jika ada, coba perlihatkan fotonya ya. Terima kasih, kalian memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta yang paling penting, berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.